Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Mudzakkir, beralamat di Jatikalen Nganjuk, baratnya Polsek Jatikalen, atau lebih tepatnya patokannya yaitu Pemandian Air Panas Jatikalen. Saya mahasiswa UNWAH semester 8 atau semester akhir, kelas IFA. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal, salah satunya yaitu terkait tujuan hidup. Terus yang kedua ada potensi diri saya. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan. Dan yang terakhir ada bagaimana cara saya keluar dari zona nyaman. Oke, langsung saja ke hal yang pertama, yaitu terkait tujuan hidup. Tujuan hidup saya yaitu membanggakan orang tua lewat pekerjaan yang saya pilih. Kenapa? Karena bagi saya itu adalah motivasi terbesar ya. Orang tua itu sudah mengorbankan, salah satunya adalah harta, karena orang tua itu lebih memilih pendidikan saya dan saudara-saudara saya dibandingkan membangun rumah, sehingga dampaknya adalah disepelekan orang karena hasil dari pendidikan itu belum ada ataupun belum terlihat. Dari situ saya mendapatkan dua pondasi dari omongan orang. Yang pertama tadi dari gimana cara saya makan orang tua. Terus yang kedua adalah dari omongan orang tersebut konversi menjadi sebuah hasil itu. Jadi itu adalah semangat yang saya pupuk selama ini. Selanjutnya ada potensi diri saya, yaitu membuat website. Karena dari SMK saya suka membuat website. Sampai sekarang jurusan informatika. Dari situ saya menemukan banyak hal. Salah satunya adalah bagaimana kita menyelesaikan masalah. Karena membuat website itu adalah sebuah komplektivitas. Sama seperti kita menyusun rubrik gitu. Jadi kan hal-hal kecil disusun menjadi banyak sehingga menjadi suatu website gitu. Jadi selain itu saya juga suka berkomunikasi dengan customer, sehingga output yang didapat adalah sistem yang sesuai dengan keinginan customer. Karena di informatika itu kebanyakan hanya membuat aplikasi tersebut, kita tidak diajarkan untuk berkomunikasi dengan customer. Itu adalah salah satu juga yang potensi saya dari website yang saya bangun. Salah satunya yaitu portal berita, terus ada website pesantren. Selain dua website itu, saya juga membangun website Clipper, digunakan untuk mengcut atau memotong video dari YouTube, sehingga kita dapat potongan video yang berpotensi untuk viral, yang dikunjungi banyak orang. Itu juga banyak dicari orang. Selain itu saya juga sangat suka membuat tools yang kekinian ataupun trending yang banyak dicari orang. Salah satunya yaitu Generate AI, karena pasarnya yaitu seperti TikTok affiliate ataupun Shopee affiliate, itu banyak orang yang nyari. Jadi itu yang biasanya saya lakukan, lihat pasar juga. Selain membuat website yang umum, saya juga website AI Clipper ataupun AI generate video tadi, karena pasarnya sudah ada, jadi kita tinggal buat. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan saya yang pertama yaitu percaya diri ketika mempresentasikan sesuatu di hadapan banyak orang. Biasanya saya
menguasai materi atau membaca materi terlebih dahulu sebelum saya menyampaikan ke banyak orang gitu. Selanjutnya problem solving itu salah satu kelebihan juga. Kenapa? Karena meskipun banyak AI, teman artificial intelligence, ChatGPT, kita harus tahu alur atau bahkan aplikasinya. Itu salah satu yang harus saya kuasai ketika membangun sebuah aplikasi juga. Itu problem solving, bagaimana cara mengatasi masalah. Kalau tidak begitu, aplikasinya tidak akan bisa terbuat dan bakalan error terus secara error terus menerus dan bakalan looping error gitu. Jadi kita harus tahu bagaimana cara mengatasinya. Selain itu, saya juga bisa bekerja tim, salah satunya dengan teman-teman IFB, yaitu project aplikasi Keong. Kemarin itu buatnya per bagian-bagian, jadi udah dikalkulasi bagian A itu gini dan bagian B segini, jadi kerja tim saya juga udah oke. Terus terakhir ada kekurangan, yaitu kekurangan saya mungkin kalau projectnya udah terlalu lama, saya bakalan agak malas. Itu kekurangan saya. Dan selain itu mungkin harus selain mengerjakan project yang agak malas tadi itu, ketika projectnya udah kelamaan, waktunya mepet, misalkan tugas lawan lainnya itu, jadi harus waktu mepet dulu baru ke trigger untuk mengerjakan sesuatu. Terkait kekurangan yang sudah saya sampaikan, mungkin ada beberapa hal atau bagaimana cara saya mengatasinya lain waktu. Itu yang pertama adalah tidak miskomunikasi terhadap teman-teman. Jadi project yang sudah dikerjakan itu tetapkan progres dan tidak ada delay, ataupun kalau misalkan ada kendala nanti kita harus berbicara atau ketemu dengan teman-teman. Jadi itu harus berproses secara terus menerus biar cepat selesai dan tidak terjadi kendala lagi. Untuk bermalas-malasan mungkin menentukan waktu ya. Jadi hari ini itu biasanya kita kemarin tuh saya buat jadwal agar termanage kembali, jadi biar enggak teledor. Ini itu biasanya mengerjakan apa aja dan istirahatnya itu jam berapa aja, karena bagi saya itu penting biar kita tidak keluar dari yang sudah kita tentukan. Walaupun kita keluar itu enggak terlalu nggak sesuai tujuan gitu, jadi tetap masih itu tujuan gitu. Jadi itu ada dua cara kalau mengatasi. Yang pertama tadi ketika kita tidak lagi dari project, terus selanjutnya ada biar nggak males-malesan juga. Terus yang ketiga ada deadline tadi. Kalau untuk deadline mungkin harus mengerjakan dari awal ya tadi itu gitu. Yang terakhir yaitu bagaimana cara keluar dari zona nyaman. Jadi zona nyaman itu adalah hal atau sesuatu yang membuat kita itu tidak berkembang, sehingga kita itu tidak mendapat apa-apa gitu. Salah satu cara yaitu kita mencari suasana baru. Itu hal yang harus kita lakukan. Kenapa? Karena ketika di zona nyaman itu kayak itu aja gitu. Jadi kalau ada suasana baru, refresh otak kita juga refresh gitu. Jadi selain cari tempat baru, kita juga harus cari teman baru mungkin, karena kita butuh interaksi ataupun ilmu baru yang belum kita temukan di orang-orang lainnya gitu. Jadi itu
beberapa tips dari saya. Tadi itu ada 2 tips, yang pertama ada tempat, terus kedua ada orang. Jadi kita harus biar dapat ilmu baru. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.